Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012-058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggambaran komponen bottom press pada aplikasi Autodesk Inventor. Komponen bottom press ini merupakan komponen sisa dari upper press dan housing press dengan material utama yaitu mild steel dengan diameter 50,8 mm dan dengan ketebalan 30 mm. Nantinya komponen berbentuk silinder ini akan dipahat dan menjadi komponen bottom press. Komponen bottom press ini mempunyai diameter 50 mm dengan ketebalan yaitu 20 mm, dan pada komponen bottom press ini mempunyai 4 lubang dudukan baut dengan diameter 9 mm dan terdapat lubang tengah dengan diameter 8,5 mm. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara penggambaran komponen bottom press ini pada aplikasi Inventor. Yang pertama, kita pilih Sketch. Kemudian kita klik line, kita akan menggambar komponen bottom press ini setengah dari ukuran yang ada di gambar, karena nantinya kita akan merevolve dari gambar tersebut. Pertama, kita menarik garis sejauh 25 mm ke atas, lalu menarik garis ke sebelah kanan sejauh 10 meter, kemudian ditarik ke bawah sebesar 12 mm, kemudian ke samping 2 mm, lalu ke atas 2 mm, lalu ke samping kanan sejauh 8 mm. Kemudian kita menarik garis itu ke bawah, lalu menghubungkan dengan garis yang pertama. Setelah itu, kita bisa finish sketch. Setelah finish sketch, kita bisa langsung merevolve-nya sesuai dengan gambar yang ada pada PDF. Maka terbentuk komponen bottom press sesuai pada gambar. Ini merupakan komponen awal dari bottom press. Dari sisi samping, kemudian dari atas, dari belakang. Selanjutnya kita akan membuat 4 lubang dudukan baut dengan cara kita klik rectangle untuk menentukan titiknya. Jarak antar titik sumbu dari 4 lubang baut itu yaitu 27 mm. Kemudian jarak dari titik tersebut ke titik pusat lingkaran yang di tengah yaitu 13,5 mm. Jika sudah, kita bisa langsung finish sketch. Kemudian kita akan melubanginya dengan cara klik hole. Kita pilih yang kedua dengan diameter besarnya yaitu 9 mm. Kemudian dengan kedalaman 5 mm dan diameter kecilnya yaitu 5 mm. Kita membuat lubang itu tembus, maka kita pada termination kita pilih yang drag all. Kemudian kita lubangi 4 titik yang sudah kita buat tadi, kita klik OK. Begini penampakan dari 4 lubang dudukan baut. Kemudian kita akan membuat lubang tengah dengan cara klik point. Kemudian kita langsung finish sketch. Lalu kita klik hole. Kita pilih yang pertama, drill, dengan diameter 8,5 mm. Kita pilih yang drag all karena kita akan membuat lubang itu tembus. Penampang komponen bottom press. Selanjutnya kita akan menchampernya
Pada bagian tengah lubang, kita chamfer dengan ukuran 1 mm. Oke, kemudian pada keempat dudukan lubang baut tersebut kita chamfer dengan ukuran 2 mm. Setelah itu, kita akan menchamfer bagian lubang belakang dengan ukuran 9,5. mm. Kemudian kita klik bagian yang akan kita chamfer. Setelah itu kita klik OK. Maka terlihat lubang yang sudah kita chamfer tadi. Selanjutnya, kita akan menchamfer lagi dengan ukuran 2 mm dengan angle atau kemiringan sudutnya yaitu 15 derajat. Kita klik bagian yang akan dichamfer. Setelah itu kita juga akan menchamfer bagian sampingnya atau bagian luar dengan ukuran 0,5. Lalu kita klik bagian yang akan dichamfer. Lalu kita klik OK. Maka komponen bottom press yang kita buat sudah jadi. Lalu kita bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan merubahnya dengan warna red atau merah. Berikut merupakan tampilan depan, atas, belakang dari komponen bottom press. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizal Dwi dengan NIM 2019 012 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat bottom press di aplikasi Autodesk Inventor. Langkah yang pertama yaitu kita pilih 2 dimensi sketch. Kita pilih ZZ Plane. Lalu pada saat pembuatan bottom press kita menggunakan material sisa yang kemarin pembuatan housing press dengan diameter 50,8 mm. Kita finish sketch dengan lalu kita extrude dengan panjang 30. Nah, ini penampakan materialnya. Untuk membuat housing press kita hanya membutuhkan material dengan diameter 50 dan dengan panjang 20. Maka dari itu kita potong menggunakan gergaji mesin dan kita potong menguranginya dengan mesin bubut. Untuk gambarnya seperti ini.
kita buat garis dulu ke atas dengan panjang 25 mm. Lalu kita tarik lagi garisnya dengan panjang 10 mm. Lalu kita ke bawah dengan panjang 12 mm. Lalu kita tarik ke kanan dengan panjang 2 mm. Ke atas juga dengan panjang 2 mm. Lalu kita tarik ke kiri dengan panjang 8 mm. Nah, kita tarik ke bawah lurus dengan garis seperti ini. Tampaknya kalau sudah, kita klik finish sketch, lalu kita revolve, kita pilih full profile, kita klik OK. Nah, seperti ini kalau sudah. Untuk pembuatan ini, bidang ini membuatnya dengan mesin bubut. Lalu kita membuat dudukan baut. Kita dapat membuat garis di sini sampai sini, sampai sini. Lalu kita klik offset dengan ukuran 13,5 mm. Ke kanan juga 13,5 mm. Bawah juga dengan ukuran 13,5 mm. Lalu ke atas juga 13,5 mm. Lalu kita titik menggunakan poin yang berada di sini, sini, dan sini. Kita klik finish sketch, lalu kita klik hole. Nah, kita dapat menggunakan ukuran distance. Kita pilih distance, kita pilih baut ini dengan diameter luar 9 mm dengan kedalaman 5 dan dengan kedalaman 10 dengan ukuran 5. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita klik new sketch lagi untuk membuat lubang yang berada di tengah. Kita klik dengan pembuatan poin, kita klik finish sketch, lalu kita pilih hole. Nah, dengan ini drill dengan diameter yaitu 8,5 mm. Lalu kita pilih stroke out, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini.
Untuk pembuatan lubang baut yang ini kita dapat menggunakan dengan mesin milling atau fresh. Untuk pembuatan chamfer juga. Lalu kita membuat chamfer. Kita pilih ini dengan ukuran 1 dan kemiringan 45 derajat. Kita klik OK. Lalu kita buat chamfer juga yang ini. Kita klik ini, kita pilih dengan ukuran 2 mm. Di sini juga, di sini juga, di sini juga. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Pada saat pembuatan chamfer kita dapat menggunakan pahat chamfer. Lalu untuk membuat chamfer yang berada di sini, kita dapat menggunakan mesin bubut dengan ukuran chamfer kedalaman 9,5 dan dengan derajat kemiringan 45 derajat. Kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Lalu untuk membuat chamfer yang berada di pinggir sini, kita dapat menggunakan mesin bubut juga dengan ukuran, kita klik ini dengan ukuran 2 mm dan dengan derajat 15 derajat. Kita klik ini, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Lalu untuk membuat chamfer yang berada di pinggir sini, kita dapat menggunakan juga mesin bubut 0,5. Klik sini, klik sini, lalu kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053 kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan cara menggambar part bottom press menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Pertama-tama kita membuat sket terlebih dahulu, dan berhubung benda kerja yang akan digambar berbentuk nabung, saya akan memanfaatkan fitur revolve dengan menggambar sket dengan membelah setengahnya. Pertamanya, membuat line 20 mm, lalu ke atas 15 mm, setengah dari diameter 30. Lalu ke kiri 8 mm, lalu kedalaman alurnya 2 mm, dan panjang alurnya
2 mm, ke atas 10 mm, lalu len ke samping terus ke bawah. Lalu pilih fitur revolve, tentukan profile dan aksisnya. Dan udah jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya membuat lubang kerucutnya. Juga memanfaatkan fitur revolve. Sket terlebih dahulu dengan cara membelah bagian tengahnya, lalu digambar. Pertamanya klik origin plus, lalu pilih XZ plane, lalu new sketch dan tekan F7. Lalu klik project geometry dan pilih garis-garis bantu untuk mempermudah untuk menggambar. Setelah itu gambar dengan len. Pertama-tamanya kita len lurus di tengah terlebih dahulu untuk mempermudah memilih aksisnya nanti pada saat revolve. Lalu len dari kanan, lalu ke atas, lalu miring. Dan lalu kita dimensi panjangnya dari kanan 9,5, lalu atur sudutnya 45 derajat. Lalu dimensi dari ujung sudutnya ke garis tengahnya adalah 14 mm. Lalu pilih fitur revolve, klik profilnya dan aksisnya. Lalu kita klik OK. Dan udah jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, hole bagian tengah lingkaran bagian kiri. Dengan milih fitur hole, lalu konsentrik dengan diameternya 8,5 mm. Oke, lalu kita chamfer ujung hole-nya dengan ukuran chamfernya 1 mm. Dan chamfer juga ujung-ujung lingkarannya seperti di gambar kerja. Lalu chamfer juga ujung kanan lingkarannya dengan chamfer ukuran 2 mm dan sudutnya 15 mm. Oke, udah jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya membuat 4 hole di sisi lingkaran kirinya. Pertamanya kita new sketch lalu F7 agar terlihat jelas. Lalu kita membuat rectangle. Lalu dimensi
27 mm, lalu sejajarkan titik ujung segi empatnya dengan titik tengah lingkarannya agar sejajar ujung titik dan dengan titik tengah. Setelah sudah sejajar, klik poin lalu tempatkan pada ujung-ujung rectangle-nya. Dan lalu kita hole dengan diameter 9 mm, kedalamannya 5 mm dan diameter kecilnya 5 mm. Dan sepertinya salah, saya akan teliti kesalahan saya terletak di mana. Dan ternyata letak kesalahan saya pada sketch pertama. Langsung kita edit sketch dengan membenarkan dimensi 10 mm-nya menjadi 12 mm karena sebelumnya salah perhitungan. Lalu kita chamfer bagian ujungnya 1 mm seperti pada gambar kerjanya. Lalu kita chamfer juga pada bagian 4 hole-nya 2 mm. Kita pilih bagian antara diameter 9 mm dan diameter 5-nya. Pas di tengah-tengah kita pilihnya. Kita tambahkan chamfernya satu persatu. Dan kurang lebih seperti ini hasil gambarnya. Lalu kita save.